Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat serta hidayahnya saya bisa mewawancarai salah seorang anggota DPRD Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang menjadi narasumber saya adalah Bapak Ahmad Farih Sulaiman SPD, yang biasa dikenal dengan Gus Farih di akun Instagram beliau. Nah teman-teman, perlu diketahui Bapak Ahmad Farih ini atau Gus Farih ini adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB periode 2019-2024 Kota Malang. Selain itu, Bapak Gus Farih ini adalah Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang. Tanpa memperpanjang kata, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Kebetulan Bapak ini kan seorang anggota DPRD Kota Malang ya. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang tidak diketahui masyarakat pada umumnya tentang tugas dan fungsi DPR? Seperti yang banyak diketahui kan bahwa DPR itu adalah membuat undang-undang. Selain itu, apakah ada fungsi yang tidak diketahui masyarakat pada umumnya? Bagaimana, Pak? Ya, kami jelaskan bahwa secara umum tugas DPR itu ada 3. Yang pertama, legislasi, yakni membuat undang-undang. Yang kedua adalah pengawasan. Fungsi pengawasan itu mengawasi kinerja dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi budgeting. Budgeting ini berkaitan dengan penganggaran keuangan daerah. Jadi ada 3 fungsi secara umum dan kayaknya memang 3 ini yang paling umum, dari fungsi budgeting, kemudian pengawasan sama legislasi. Jadi fungsi dan tugas yang paling utama ada 3 gitu ya, Pak? Ya. Jadi untuk selanjutnya, bagaimana hubungan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah setempat dalam membuat peraturan perundang-undangan? Apa benar jika suatu wilayah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, DPR harus bekerja sama dengan kepala pemerintah setempat? Jadi dalam pemerintahan itu ada 2 skema pembuatan undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang inisiatif dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah undang-undang inisiatif dari legislatif. Jadi ada undang-undang yang pertama adalah undang-undang usulan dari eksekutif, yang kedua adalah undang-undang usulan dari legislatif. Nah, masing-masing mempunyai tugas, kewajiban, dan hak yang sama. Jadi semisal ini ada peraturan daerah, sebuah peraturan daerah yang belum dimiliki oleh suatu pemerintahan kota, maka legislatif di tingkat kota berhak untuk mengajukan usulan peraturan daerah terkait dengan hal-hal yang belum pernah dibahas atau diundangkan oleh pihak pemerintah kota. Kalau pihak pemerintah kota pasti sudah mempunyai banyak turunan undang-undang yang itu sebenarnya ya hanya turunan di level praktis pemerintahan kota. Karena misalkan kita punya undang-undang 20 Sisdiknas di pemerintah pusat itu, kemudian turunan ke bawahnya tentu ada yang namanya Pergub terkait dengan Sisdiknas juga, kemudian di bawahnya lagi ada namanya Perwal, peraturan wali kota terkait dengan Sisdiknas juga. Nah, kalau pemerintah kota pasti mempunyai peraturan daerah, pasti, karena referensinya adalah dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat provinsi. Nah, apa yang belum dibahas di tingkat pemerintah kota, maka legislatif berhak untuk mengusulkan inisiatif peraturan daerah. Tentang perubahan konstitusi. Yang saya baca kan perubahan konstitusi itu ada 2 jalan, yuridis dan non-yuridis atau jalan politis. Jika ada perubahan konstitusi di suatu wilayah tertentu, misalkan Bapak ini kan anggota DPRD Kota Malang.
Jadi DPRD Kota Malang ini apakah harus berkoordinasi ke DPR pusat atau bagaimana, atau sama dengan pembuatan peraturan perundang-undangan tadi? Prinsipnya sama dengan yang pertama. Prinsipnya setiap perubahan peraturan itu, kalau peraturan ini adalah turunan dari pemerintah pusat atau peraturan turunan dari pemerintah provinsi, maka sifatnya hanya perubahan yang kemudian harus memang disetujui oleh DPRD. Nah, tapi DPRD tidak bisa mengajukan perubahan peraturan daerah. Jadi referensi perubahan peraturan daerah itu adalah dengan berubahnya peraturan di tingkat atasnya. Kalau di tingkat atasnya tidak ada perubahan, maka di bawah cenderung tidak berubah juga. Nah, misalkan contoh, ini ada yang namanya Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker ini ada puluhan undang-undang yang kemudian itu dijadikan satu, dimampatkan, disimplifikasikan menjadi sebuah undang-undang baru dengan tujuan untuk mempermudah misalkan investasi. Maka ratusan peraturan daerah yang ada di tingkat kota juga harus dilakukan revisi. Nah, ini artinya dari sisi dari sisi yuridis itu memang pemerintah kota diwajibkan untuk kemudian merevisi. Karena apa? Karena peraturan di atasnya juga berubah. Nah, baru ketika pemerintah kota berlarut-larut tidak melakukan perubahan atau merevisi dari peraturan daerah, maka DPR berhak untuk bertanya. Jadi sifatnya legislatif itu hanya mengingatkan. Ini sudah ada Undang-Undang Ciptaker, sekian ratus undang-undang sudah direvisi menjadi satu. Terus Kota Malang kapan mau direvisi juga? Nah, ini kemarin memang baru seminggu yang lalu kita dikumpulkan di Jawa Timur itu untuk membahas masalah beberapa perubahan atau revisi dari peraturan daerah berdasar dari undang-undang yang ada di tingkat nasional, sehingga butuh sebuah percepatan untuk melakukan revisi atau perubahan dari peraturan daerah itu sendiri. Teman-teman, tidak terasa pembicaraan saya bersama Bapak Gus Pari sudah cukup lama. Saya tidak bisa membalas perbuatan baik Bapak, saya hanya bisa berdoa semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya akhiri, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.